Kau tidak pantas menjadi pendekar adu tanding. Bunuh aku kalau mampu. Sedang mencegat Citrasena kan, ya? Jangan ikut campur. Dia terkena racun yang sangat jahat. Ayo kita bawa dia. Siapa kau? Kenapa? Aku pengawal barang. Kami dirampok. Dirampok? Dirampok siapa? Di sana. Di awal episode ini, kita menuju pada hutan sebelah barat Kadipaten Tegal, di mana pada saat itu sedang terjadi pertempuran antar dua kelompok. Kelompok satunya adalah jelas, yaitu gerombolan para perampok, dan kelompok yang kedua adalah yang dirampok, yang sepertinya adalah pasangan pengantin yang sedang membawa harta yang cukup banyak. Para pengawalnya yang merupakan pendekar bayaran dan pasukannya pun kini sedang keteteran menghadapi para perampok ganas tersebut. Namun di antara orang-orang yang bertarung itu, tampaknya ada satu pendekar yang tidak asing di mata dunia persilatan. Ia kini sedang bertarung melawan kepala pasukan pengawal pengantin tersebut. Pendekar itu adalah Jagat Dewa, murid Arya Sekipu dari Pulau Tengkorak, yang sampai saat ini sedang menjadi buronan Gundala Seta karena telah mencuri kitab Tengkorak Emas milik majikan Pulau Nusa Laut tersebut. Kini pasukan pengawal pengantin itu pun sudah habis dan tinggal menyisakan pimpinannya saja yang kini sedang bertarung melawan Jagat Dewa. Pasti Jagat Dewa. Aku mengenal betul ilmu silatnya. Tapi, kenapa mata kanannya ditutup? Aku bisa saja membunuhmu, tapi aku tidak punya waktu. Lain kali saja kita bertemu. Ternyata yang diambil oleh Jagat Dewa bukanlah harta pengantin tersebut, namun istrinya. Sebab memang Jagat Dewa adalah pendekar yang bergelar setan pemetik bunga. Dewi Sekar Arum yang melihat sepak terjang pendekar mata satu itu pun kini langsung mengejarnya. Namun sepertinya ia tidak menyadari semua itu. Lalu tiba-tiba Dewi Sekar Arum sudah berada di hadapannya, sehingga jelas membuatnya sangat terkejut. Celaka, kenapa dia ada di sini? Dewi Sekar Arum, kita memang berjodoh. Sekali bertemu, kau terus mengejar aku. Tutup mulutmu, buaya darat.
Luar biasa, kesaktian Dewi Sekar Arum kini memang patut diperhitungkan. Jagat Dewa pun dapat dikalahkannya dengan cukup mudah. Kini pemuda setan itu pun berusaha melarikan diri. Akan tetapi Dewi Sekar Arum tidak mau membiarkannya pergi begitu saja, sehingga ia tetap mengejar setan pemetik bunga tersebut. Akan tetapi mendadak muncullah Arya Sekipu, guru jagat dewa yang berasal dari Pulau Tengkorak. Orang itu pun kini sedang menghadang Dewi Sekar Arum. Ia pun memperkenalkan namanya kepada gadis di hadapannya itu. Ia juga mengaku bahwa ia adalah guru besar jagat dewa yang sedang dikejar-kejar oleh gadis tersebut. Jagat dewa yang melihat kehadiran gurunya pun tampak senang. Ia pun memberitahukan bahwa yang ada di hadapan gurunya itu adalah Dewi Sekar Arum yang baru saja diceritakannya beberapa hari yang lalu. Mereka pun kemudian menyuruh Sekar Arum untuk menyerah. Arya Sekipu, meskipun namamu menjulang tinggi, aku tidak takut padamu. Tandangmu boleh juga, Gadis Ayu. Tapi aku Arya Sekipu, bukan untuk dimain-mainkan. Nah, bersiaplah. Pengemis tangan 1000. Arya Sekipu, setelah berpisah hampir 20 tahun, ternyata kau masih mengenalku. Pengemis tua, apa kau tidak malu mencampuri urusanku? Seharusnya kau yang malu, Arya Sekipu. Kau melawan gadis kecil itu. Hah? Apa katamu? Asal kau tahu saja, gadis kecil itu adalah anak asuhku. Arya Sekipu pun tampak ketakutan dan terkejut setelah mengetahui kalau Dewi Sekar Arum adalah murid pengemis tangan 1000. Pendekar sastra bahu itu pun kemudian mengatakan bahwa mulai saat itu kalau sampai Arya Sekipu dan muridnya itu berani mengganggu Sekar Arum, maka mereka akan diajar olehnya. Sekar Arum sendiri hanya tersenyum-senyum puas melihat Arya Sekipu yang terkenal sakti itu tunduk tak berdaya di hadapan pengemis tangan 1000 setelah sebelumnya begitu sombong kepada dirinya. Aku mengerti. Aku dengar Gundala Setan mencarimu. Apa kau sudah ketemu? Belum. Mungkin lain kali aku akan menghadap guru untuk menerima hukuman. Sekarang izinkan aku pergi dari sini. Pergilah. Lain kali, kau jangan terlalu memanjakan muridmu itu. Akan aku ingat pesan itu. Guru, terima kasih guru. Tadi, kupanggil kau muridku, supaya Arya Sekipu dan muridnya tidak lagi berani mengganggumu. Dewi Sekar Arum tampak sedikit kecewa karena ternyata ia tidak benar-benar dianggap murid oleh pengemis tangan 1000. Ki Widura itu pun kemudian mengatakan bahwa lebih baik hubungan mereka tetap seperti biasanya, yaitu sebagai sahabat. Karena dengan demikian akan menjadi lebih enak dan tidak ada kata segan di antara mereka. Sekar Arum yang hendak menolaknya pun langsung dipotong oleh Ki Widura alias pengemis tangan 1000. Lalu ia mengatakan bahwa sekarang tenaga dalam gadis itu sudah berkembang pesat dan dasar ilmu silatnya pun sudah cukup bagus. Ia pun mengatakan bahwa ia akan mengajarkan 1-2 jurus dari ilmu silatnya kepada Sekar Arum. Gadis itu pun tampak sangat senang mendengar pernyataan pengemis tangan 1000 sebab ia tahu betapa saktinya pengemis tua yang ada di hadapannya tersebut. Di malam itu, tampak Ayu Wulandari, putri Temenggung Martoloyo yang sedang menatap langit melewati celah jendela yang ada di kamarnya.
Tampaknya gadis itu sedang memikirkan tentang nasibnya yang sudah beberapa minggu berada di kamar dan tidak pernah melakukan apa-apa seperti itu. Jiwa petualangannya pun meronta-ronta, ingin segera keluar dari istananya tersebut. Ia pun kini berpikir bagaimana caranya ia bisa keluar dari tempat tersebut. Andaikan ada Paman Gendowor, mungkin dia bisa membantu mencarikan jalan keluar. Sekarang, apa yang harus kulakukan? Ayu? 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 Kakang Tumenggung, ketiwasan kakak. Ada apa? Ananda pergi untuk mencari Kakang Permadi. Ananda mohon doa restu dari Kanjeng Romo dan Kanjeng Agung. Sembah sujud Ananda, Ayu Wulandari. Lapor, Guru. Cepat ngomong. Tirta meninggalkan Jati Kembar. Lalu gadis itu, Ayu Wulandari. Kelihatannya dia minggat. Sebab perginya diam-diam malam hari, Guru. Minum sampai habis. Sekarang kau istirahat dulu ya. Belum diketahui entah siapa yang telah menyelamatkan Raden Permadi. Yang jelas, mereka adalah penguasa Pulau Nusa Kambangan. Orang tua itu pun mengatakan bahwa racun Kalamaruta yang naik ke dalam otak pemuda yang ditolongnya itu sudah sulit untuk dibersihkan, dan pemuda itu akan kehilangan ingatan. Gadis itu pun tampak terkejut. Ia takut kalau Raden Permadi yang disukainya itu menjadi gila. Namun ayahnya itu mengatakan tidak akan sampai gila dan tidak akan separah itu. Mereka pun sudah membuktikan sendiri bahwa pemuda yang mereka tolong tersebut tidak mengetahui siapa dirinya dan dari mana asalnya. Oleh karena itu, wanita tersebut pun mengusulkan kepada ayahandanya bahwa mereka harus memberinya nama yang baru agar mereka mudah memanggilnya. Orang tua itu pun mengusulkan namanya adalah Wiratsangka, dan anaknya itu pun sangat setuju karena menurutnya nama itu adalah nama yang cukup baik dan gagah. Namaku Wiratsangka. Iya, namamu Wiratsangka. Kau datang dari Nusa Kambangan. Kau datang kemari untuk belajar ilmu silat dan obat-obatan. Tapi kenapa aku sakit? Kau jatuh dari atas bukit ketika sedang mencari pohon obat-obatan. Dan luka di dadamu itu akibat kena pohon duri beracun. Kakak mau belajar silat? Minum ini supaya kakang sehat dan kuat. Kapan aku belajar silat? Kakang harus minta izin pada ayah. Kau saja yang minta izin. Kenapa harus aku? Aku takut kalau ayahmu tidak mengizinkan. Jangan takut, asal kau sudah sembuh, kau minta izin saja pada ayahku. Ya, demikianlah Raden Permadi benar-benar telah hilang ingatan, dan ia pun lupa kalau dirinya sebenarnya memiliki ilmu silat yang cukup tinggi. Di hari-hari selanjutnya, Raden Permadi atau Wiratsangka itu pun mulai belajar ilmu silat dengan diajari oleh gadis putri majikan Pulau Nusa Kambangan tersebut. Ia pun tampak dengan mudah dapat menguasai jurus-jurus yang diajarkan, sebab memang sebelumnya ia telah memiliki dasar ilmu silat yang cukup tinggi, sehingga tidak sulit untuk mempelajari ilmu-ilmu silat yang baru. Semakin hari, kemampuan ilmu kanuragan Wiratsangka pun semakin bertambah hebat saja.
ia selalu berlatih berdua dengan gadis yang belum diketahui siapa namanya itu. Mungkin suatu hari nanti keduanya akan menjadi sepasang pendekar yang bersama-sama terjun di dalam dunia persilatan. Kini kita menuju pada Maisa dan Blotong, di mana pada saat itu mereka sedang berada di sebuah warung makan, dan anak Basir itu pun mendengar pembicaraan para penduduk tentang hilangnya calon suami Ayu Wulandari, yaitu Raden Permadi. Ia pun merasa bahwa itu adalah sebuah kesempatan besar bagi Mahesa. Ini pesanannya. Rencana pernikahan Ayu Wulandari dengan Raden Permadi terancam batal. Kabarnya memang begitu. Sebab tiba-tiba saja calon suami Ayu Wulandari Silakan. menghilang. Kesempatan. Kesempatan apa? Apa kamu tidak dengar? Calon suami Ayu Wulandari menghilang. Lalu, apa hubungannya denganku? Alah, kamu jangan pura-pura. Kamu sukakan sama Ayu Wulandari? Ngaco kamu. Mahesa, tunggu! Ya, entah dari mana datangnya, mendadak Ayu Wulandari mendapat serangan makhluk-makhluk siluman jelek yang pastinya adalah para anak buah Mak Lampir. Makhluk-makhluk itu pun cukup kuat. Mereka mampu merepotkan murid Gendowar tersebut. Sebab walaupun sudah diajar oleh Wulandari dan terjatuh, mereka tetap saja bisa bangkit dan menyerang kembali. Sementara itu, Blotong tampak sedang mengikuti Maisa yang cukup kesal kepadanya, sebab ia telah menuduh Maisa menyukai Ayu Wulandari, padahal ia tahu kalau Putri Temunggung Martoloyo itu sudah memiliki calon suami. Blotong pun tampak meminta maaf kepada kawannya itu sambil mengejarnya. Kita kembali lagi kepada Ayu Wulandari yang di saat itu sedang bertarung melawan Raden Sutejo, murid kesayangan Mak Lampir yang merupakan putra Adipati Kudus. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba pemuda setan itu sudah bertarung melawan Ayu. Kebetulan di saat itu Maisa dan Blotong sedang berada di sekitar tempat pertarungan Ayu Wulandari. Mereka pun tampak sudah akrab dan berdamai kembali, sebab yang salah sudah mengakui kesalahannya serta meminta maaf. Kini mendadak mereka mendengar suara pertarungan yang berada tidak jauh dari tempat keberadaan mereka. Maisa dengan jelas mendengar suara lecutan cambuk. Keduanya pun kemudian segera bergerak cepat menuju ke tempat pertarungan. Di sana, Mahesa. Tong, tunggu, Tong! Hei, nenek jelek, mau dibawa kemana? Blotong. Blotong, kenapa kamu? Mana Mak Lampir? Mana Mak Lampir, Mahesa? Mak Lampir. Kamu melihat Mak Lampir? Iya, dia menyerangku.
Tapi aku belum siap. Kalau saja aku sudah siap. Dia menyerangku, aku tangkis Mahesa. Dia memukulku lagi, aku tangkis Mahesa. Dia menyerangku, aku tangkis lagi. Dia menendangku, aku tendang lagi dia Mahesa. Dia menyerangku, aku tangkis. Di mana Ayu Wulandari? Astagfirullahaladzim. Tadi aku lihat Ayu Wulandari dibawa Mak Lampir Mahesa. Hah? Pelan sedikit toh Mahesa. Ingat, kita ini belum makan. Kita harus cepat. Kalau tidak, Den Ayu Wulandari bisa celaka. Kalau terus-terusan begini, aku yang celaka. Aduh, Yung. Kenapa kamu? Ini gara-gara kamu. Jalan tergesa-gesa. Jadi aku yang jatuh. Aku minta maaf. Dasar Blotong, anak Basir itu memang paling susah kalau diajak cepat. Sama seperti ayahnya dahulu ketika mengembara bersama dengan Sembara. Maisa pun membangunkannya, lalu mereka segera melanjutkan perjalanan. Blotong pun kemudian bertanya kepada Maisa, hendak kemana mereka mencari Ayu Wulandari. Maisa pun menjawab bahwa kalau mereka hendak mencari harimau, maka mereka harus menuju ke sarangnya, yang artinya mereka akan menuju ke markas Mak Lampir yang telah menculik Ayu Wulandari. Blotong pun menjadi sangat terkejut mendengar kata-kata Maisa. Tampaknya pemuda itu sangat takut dan gentar kalau harus bertemu dengan Mak Lampir, apalagi harus ke markasnya yang pastinya banyak orang-orang sakti di sana. Akan tetapi akhirnya mau tidak mau anak Basir itu pun tetap mengikuti Maisa, sehingga kemudian mereka pun segera terbang cepat menuju ke markas nenek peot muka codot tersebut. Aduh Maisa! Kalau mau memakai ilmu meringankan tubuh, Mbok ya bilang-bilang. Iya. Biar aku bisa siap-siap. Ilmu meringankan tubuhku kan tidak bisa keluar kalau aku kaget. Kok sepi Mahesa? Ayo kita masuk ke dalam. Kamu saja. Biar aku tunggu di sini. Nanti kalau Mak Lampir keluar, biar aku tangkap. Sudah sana. Sepi betul. Kalau tiba-tiba Mak Lampir muncul dan menyerangku, bagaimana ini? Sepertinya markas Mak Lampir itu sedang kosong, sebab tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Maisa pun sama sekali tidak menemui tanda-tanda yang mencurigakan. Setelah melihat singgasana dan tempat pemujaan Mak Lampir, pemuda itu pun kemudian berjalan mundur. Ia pun menuju ke ruangan yang lainnya yang ada di dalam istana tersebut. Setelah membuka ruangan itu, ia pun melihat sebuah tempat pemujaan Mak Lampir yang sangat besar dan selalu mengeluarkan asap kemenyan. Kemungkinan tempat itu adalah tempat upacara yang biasa digunakan oleh Mak Lampir. Di sana juga ada sebuah patung kepala barongan yang hanya bisa diam dan tidak bisa berbuat apa-apa, namun sering disembah-sembah oleh si Lampir. Maisa pun kemudian mendekatinya, lalu pemuda itu berniat hendak menghancurkan tempat tersebut agar tidak bisa digunakan lagi oleh Mak Lampir untuk melakukan upacara pemujaan. Suara apa itu?
Di mana Mahesa? Mahesa! Aku sudah yakin kamu pasti selamat. Blotong pun kemudian bertanya kepada Mahesa di mana Mak Lampir dan Ayu Wulandari, dan jelas saja Mahesa tidak mengetahuinya. Anak sembara itu pun kemudian mengajak Blotong untuk mencari Ayu Wulandari sampai ketemu. Ketika itu, tanpa Ayu Wulandari yang berada di dalam kegelapan, ia tampak berada di sebuah istana tua milik Mak Lampir yang bernama Penjara Kabut Lembah Abang. Gadis tersebut pun tampak kebingungan di mana ia saat itu, sebab tiba-tiba saja ia sudah berada di sana. Tempat itu tampak menakutkan dan angker. Sebenarnya Ayu Wulandari sedang berada di negeri siluman yang berada di bawah kekuasaan Mak Lampir. Putri Temunggung Martoloyo itu sengaja dipenjara oleh nenek peot di tempat terasing itu agar tidak dapat ditemukan oleh para pendekar golongan putih. Ya, tempat tersebut ternyata dijaga ketat oleh para siluman lembah kabut yang memang ditugaskan oleh Mak Lampir untuk menjaga tawanannya agar tidak lolos. Keesokan harinya, Wulandari pun terbangun dari tidurnya, dan di ruangannya pun masih diselimuti kabut yang tebal walaupun hari sudah beranjak siang. Gadis itu pun membuka jendela ruangannya, dan ia pun merasa aneh karena ia sama sekali tidak melihat adanya matahari. Sepertinya ia belum sadar kalau dirinya di saat itu sedang berada di negeri siluman yang memang tidak akan dijumpainya keberadaan matahari di sana. Putri Temunggung Martoloyo yang sedang kebingungan itu pun kemudian mencoba untuk mengingat-ingat yang terjadi kepada dirinya. Aku ingat sekarang, Mahesa sedang bertempur melawan Brahma. Aneh, aku seperti meraba tembok. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.